Di kehidupan sebelumnya, suamiku, Vino menggunakan mayat saudara kembarnya untuk bertukar identitas, hanya untuk mengambil alih status keluarga kaya raya dan iparnya yang cantik, Sari, tapi aku langsung tahu. Aku berlutut dan memohon dia pulang, tapi dia melindungi iparnya yang menggoda dan mendorongku dengan dingin saat aku menangis. Vino, jangan tinggalkan Maya dan aku mohon. Aku bilang, Vino sudah mati. Putri kami yang berusia 5 tahun, Maya mengalami serangan asma dan meninggal di gudang. Ibu. Maya? Dia takut aku akan membuat keributan, jadi dia mendorongku ke sungai yang membeku hingga mati kedinginan. Lepaskan aku, kemari, pergi, dan pergilah ke neraka. Vino, tolong, Vino, aku tidak bisa berenang. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Di kehidupan ini, aku tidak hanya tidak akan membongkarnya, tapi aku bahkan akan ikut bermain. Sementara Vino membuang mayat, aku akan pergi ke kantor polisi untuk membatalkan pendaftarannya. Aku akan mengambil pensiun besar Vino dan Maya. Untuk memulai hidup baru. Tapi Vino, kau masih sangat muda. Bagaimana kau bisa pergi? Bagaimana aku dan Maya bertahan tanpamu, Vino? Ibu, aku rindu ayah. Laras, orang tidak bisa hidup kembali. Jadi aku turut berduka. Laras, Vino mungkin sudah pergi, tapi Bayu kembali. Dan tulang punggung keluarga kita masih ada. Bayu, mulai sekarang, keluarga ini ada di tanganmu. Jangan khawatir, Laras, dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu atau Maya menderita sama sekali. Cukup panas sekali. Sari benar, mayat tidak bisa disimpan lama dalam panas ini, jadi cepat hubungi krematorium untuk membakarnya. Oh, benar, aku akan mengurusnya. Dan Laras, aku tidak tahu kau begitu mudah dibodohi. Kau bahkan tidak mengenali suamimu sendiri. Kau benar-benar bodoh. Vino, kau mati atau tidak, aku tidak peduli sekarang. Yang paling aku pedulikan adalah mengambil pensiunmu dan meninggalkan keluarga ini. Ayolah. Semua, minggir. Vino, kamu benar-benar hebat, membakar kertas sembahyang untuk dirimu sendiri. Aku tersedak. Sayang. Laras. Ya, begini. Di mana Sari? Dia lemah. Dan tidak tahan bau dupa. Dan untuk tidak menyakiti perasaan kakakku. Jadi aku suruh dia pulang. Sari, kamu dan Bayu pulang saja. Aku bisa urus ini sendiri. Dia tidak menghargainya. Aku hanya ingin bicara dengan Laras tentang sesuatu. Ya. Laras, kamu mungkin tidak tahu, tapi sebelumnya, Vino ingin membeli sepeda motor, jadi dia pinjam Rp200.000 dariku. Sekarang dia sudah pergi, Rp200.000 itu harus kamu bayar kembali. Jadi kamu mengejar Rp200.000 itu, uang ini didapat Vino dengan mengangkut produk lokal siang malam. Tapi kamu bukan lagi Vino. Dan kamu mau tagih? Tidak mungkin. Karena Vino yang pinjam? Tentu saja aku akan bayar. Namun, seharusnya ada surat pengakuan utang, kan? Iya. Begini, Vino dan aku saudara kandung. Mana mungkin aku minta surat utang padanya? Itu akan merusak ikatan persaudaraan kita. Jadi tidak ada surat utang. Saudara kandung harus berhitung secara terbuka. Aku ada saat itu. Aku lihat Vino pinjam Rp200.000. Apa gunanya kesaksianmu? Kamu dan suamimu pasti bersekongkol. Benar? Benar. Cukup. Sekelompok yang tidak berpikir, orang bodoh. Kamu bilang siapa yang bodoh? Kenapa kamu kasar sekali? Hanya dengan beberapa kata, mereka membodohi kalian semua. Kalau kalian bukan orang bodoh, terus kalian apa? Kamu mau membodohi kami. Kamu. Aku pikir kamu hanya tidak mau bayar. Tidak ada kepercayaan dalam keluarga ini. Sari, bukan aku tidak percaya padamu, tapi sepeda motor itu barang besar. Masa dia tiba-tiba beli, dia tidak pernah bilang. Dan kamu bilang tidak ada surat utang, itu tidak masuk akal. Apapun yang kamu bilang tidak penting, utang ya utang, cukup omong kosong, bayar.
Bayar, Apakah hanya kalian yang memutarbalikkan fakta dan membuat masalah? Vino. Dia sudah minum, berjudi, dan bergonta-ganti wanita, dan menghabiskan semua uang keluarga. Dia bahkan menggadaikan maharku. Di rumah sudah tidak ada apa-apa lagi, Bayu. Bersikeras ingin mendapatkan 200.000 rupiah dariku. Aku tidak bisa membayarnya meskipun aku menjual darahku. Hal sebesar itu telah terjadi di keluargamu, dan kamu di sini mempersulit Laras atas uang sekecil itu. Bukankah itu keterlaluan? Bukankah begitu? Tiba-tiba memunculkan 200.000 rupiah, entah dari mana itu tidak masuk akal. Tepat. Kamu berbohong. Aku tidak pernah melakukan itu. Uang itu ada. Uang itu ada di nakas, di laci kedua. Bayu, uang di rumahku, bagaimana kamu tahu lebih baik dariku? Apakah kamu Bayu atau Vino? Omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku Bayu. Vino yang memberitahuku. Vino memberitahumu? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kasihan aku, istrinya sendiri, tidak tahu apa-apa. alih-alih melihat dirimu sendiri, apa gunanya semua omong kosong ini? Tepat. Berhenti bicara omong kosong. Cepat. Berikan kami uang sekarang. Bayu, Vino baru saja meninggal, jenazahnya bahkan belum dingin. Kamu bersikeras memintaku uang yang tidak ada ini. Aku, seorang janda, di mana aku bisa mencari 200.000 rupiah? Apakah kamu ingin menjerumuskan aku dan Maya ke dalam kematian? Jangan menangis, Ibu. Kenapa kamu berlagak menjadi korban di sini? Kamu pura-pura begini? Siapa yang ingin kamu dapatkan simpatinya? Laras tidak perlu simpati. Dengan ipar sepertimu, Laras yang benar-benar kasihan. Kamu mungkin akan mengatakan Vino berutang 20 juta rupiah padamu. Tanpa surat pengakuan utang, apapun yang kamu katakan dia berutang, begitulah. Kalian semua terlalu santai, ya? Pulang. Kamu tidak tahu apa-apa. Uang itu selalu milikku. Maksudku, meskipun tanpa surat pengakuan utang ini, aku sekarang adalah tumpuan keluarga kami, jadi uang ini seharusnya berada di bawah kendaliku. Laras, kamu tidak mau mengeluarkan uangnya, kan? Jika tidak, aku akan mencarinya sendiri. Hei. Tadi ada di sini. Pasti wanita itu yang menyembunyikannya. Laras, Vino bilang uangnya ada di situ. Sekarang kemana? Katakan di mana kau sembunyikan. Ini untuk pengobatan Maya. Kau mau? Tidak mungkin. Tidak ketemu? Kalau begitu, aku bantu cari, Bayu. Cari yang benar-benar baik, jangan sembunyikan di tempat yang tidak seharusnya. Aku tidak punya yang disembunyikan. Lebih baik daripada orang yang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Apa katanya? Apa dia tahu Vino belum mati? Tidak mungkin dia tahu, sebaiknya kau jelaskan, siapa yang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Baik, baik, baik. Cukup kalian berdua. Laras, pastikan kau mencari dengan hati-hati. Siapa bilang kita keluarga? Kasihan padanya, apa kau masih mencintainya? Lagi pula, kalian sudah menikah. Oh, ayolah, sudahlah. Sayang, bagaimana aku memperlakukanmu? Kau tahu itu. Laras, bagaimana? Ketemu? Semua barang Vino ada di sini. Tidak. Ini bukan barang Vino yang paling berharga, dokumen penting, dan kredensial kerja. Apa yang kau lakukan dengan ini? Di mana uangnya? Karena kau memilih identitas Bayu, maka bonus kerja Vino dari pabrik, kau tidak bisa mengambil alih. Semua akan dibakar bersama Vino. Ini adalah barang-barang Vino yang tidak bisa dibawanya. Aku membawanya keluar untuk membakarnya untuknya. Laras, apa yang kau lakukan? Memotong jalan mundurmu, aku membakar barang-barang Vino, bukan urusanmu. Kamu, Bayu? Sedang apa? barang-barang ini adalah kenangan yang ditinggalkan Vino untukmu. Kenapa kau bakar semuanya? Dia sudah pergi. Apa gunanya menyimpan barang mati begini? Bagaimana dengan uangnya? Vino hanya meninggalkan barang-barang ini, hari ini, di depan semua orang, aku bakar semuanya untuknya, agar tidak ada yang menginginkannya. Tadi, aku lihat kamu diam-diam memegang perutmu. Uangnya pasti ada padamu. Tunjukkan surat pengakuan utangnya. Aku akan bayar, oke, kalau tidak,
Apapun yang kamu bilang tidak berarti. HMHH. Sudah kuduga. Jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Kamu bayar hari ini, tidak ada alasan. Sari, sedang apa? Bagaimana bisa kamu memperlakukan Laras seperti ini? Kamu benar-benar suka ikut campur urusan orang lain. Sekarang kamu ikut campur urusan keluargaku. Kamu. Ah, jangan kira menyembunyikan barang di tempat yang memalukan berarti aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Lagi pula, kita sama-sama wanita, aku tidak peduli. Sari, belum cukupkah dengan drama ini? Kau, wanita terkutuk, kau mendorongku. Hei, apa yang kamu lakukan? Dengarkan aku. Kami kesini untuk uang. Jangan mempersulit. Jika tidak karena Vino, aku akan menamparmu sampai mati. Vino, kau baru saja pergi, dan sudah ada yang datang ke pintu rumah kita menagih uang, dan mereka mau memukulku sampai mati. Kenapa kau tidak membawa aku dan Maya bersamamu? Hei, jangan kau fitnah aku. Kami datang untuk mengambil kembali uangku. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah uang ini, panggil polisi, biarkan polisi yang menanganinya. Kita tidak boleh biarkan mereka memanggil polisi. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan uangnya, dan kita akan berisiko terungkap. Panggil polisi? Untuk apa? Kita semua keluarga, kan? Tidak perlu. Laras? Laras. Paling buruk, aku akan lupakan 200.000 rupiah ini. Aku anggap itu sebagai merawatmu. Dan Maya atas nama Vino. Apa? Tidak bisa. Apa yang kamu lakukan? Percayalah. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan 200.000 rupiah itu untukmu. Bayu, aku dan Maya tidak bisa menerima kepedulianmu ini. Jika Vino masih hidup, dia pasti marah padaku. Lalu apa yang kau mau, Laras? Panggil polisi. Ibu, tolong jangan biarkan polisi membawa ayah pergi. Maya, apa yang kamu katakan? Aku paman Bayumu. Bagaimana mungkin aku menjadi ayahmu? Lalu tanda di lenganmu, kenapa persis seperti punya ayah? Oh, ini? Ayahmu dan aku kembar. Itu namanya tanda lahir. Si manis kecil, kamu masih bisa mengenali ayahmu. Akan kuambil nanti. Maya, jadilah anak baik. Dia bukan ayahmu. Ayahmu sudah. Dia meninggal. Kenapa dia menatapku seperti itu? Apa dia tahu aku bukan Bayu? Tidak mungkin. Pasti karena aku minta dia membayar hutang. Sudahlah, kita lupakan saja, oke? Ya, dia keponakanku sendiri. Ayahnya baru saja meninggal. Dia mengira aku ini Vino. Itu bisa dimengerti. Itu wajar. Maya, mulai sekarang, aku akan menjadi ayah baptismu. Cih, tidak perlu ayah baptis. Ayah Maya sudah meninggal. Demi Maya, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Jaga dirimu. Hampir saja. Kukira Laras. Dia benar-benar mengenaliku. Si manis kecil yang menyebalkan. Dia membuatku gugup sejenak. Ya, karena Laras tidak mau, ya lupakan saja. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau begitu aku akan bawa Sari pulang sekarang. Maya. Mulai sekarang, jangan salah orang lagi, ya? Ayo. Seperti anjing pangkuan. Hei, Sari. Hei, Sari, tunggu aku. Aku tidak peduli. Kau berjanji padaku sebelumnya. Kau akan memberiku 200.000 rupiah. Kau harus cari cara memberikannya hari ini. Apa yang kujanjikan padamu, pasti akan aku wujudkan. Jangan coba bodohi aku dengan kata-kata. Aku mau sekarang. Jangan terburu-buru. Masih ada pensiun dari pabrik. Kalau itu sudah keluar, aku akan bayar utang plus bunganya. Baiklah. Vino. Di kehidupan sebelumnya, dia seenaknya menyuruhku. Di kehidupan ini, dia seperti anjing. Dia mengikuti orang lain. Aku benci kamu. Apa yang kau hutang padaku dan Maya, akan kubuat kau bayar lunas, sedikit pun tidak terlewat. Ini dia. Laras. Mau pergi. Ibu Wati, aku perlu ke kota untuk urusan. Tidak ada yang menjaga Maya, bisa tolong jaga dia. Tentu, Maya anak yang baik. Jadilah anak baik, dengar kata Ibu Wati, tunggu ibu pulang. Mengerti? Ayo, pergi sana. Masuk. Anda siapa? Halo, Direktur Wijaya, saya istri Vino, Laras. Apakah Anda datang karena Vincent? Keadaannya? Turut berduka. Ya, Silakan duduk. Laras, tentang Vino,
Kami semua sudah dengar, sungguh disayangkan. Dia adalah pengawas bengkel termuda di pabrik kami. Laras, tenanglah. Vino meninggal saat mengangkut material. Jika ada kesulitan, beritahu kami. Pabrik akan berusaha semaksimal mungkin membantu. Itulah yang saya harapkan. Direktur Wijaya, saya datang hari ini untuk membatalkan pendaftaran keluarga Vino di pabrik. Juga, sesuai peraturan untuk kematian akibat kerja, saya ingin pensiun dibayar sekaligus. Mengenai apartemen yang belum diberikan, uangkan dan bayarkan kepada saya. Apa? Membatalkan pendaftaran keluarganya? Apa? Batalkan rekening? Laras, menurut peraturan, keluarga atau kerabat almarhum bisa mengambil alih posisinya. Ini pekerjaan seumur hidup, dan kamu bisa dapat pensiun setiap bulan. Ini juga untukmu dan anak perempuanmu, jaring pengaman untuk masa depan. Kamu perlu memikirkannya baik-baik. Aku ingin menghindari mengambil alih posisi itu. Itu berarti Vino dan aku masih terikat dengan keluarga ini. Vino, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak ingin ada urusan denganmu. Direktur Wijaya, aku tidak ingin tinggal di pabrik lagi. Setiap kali aku melihat pabrik, aku teringat Vino. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Dan Maya menderita asma. Aku harus membawanya ke kota besar untuk berobat. Aku sangat butuh uang ini. Aku paham maksudmu. Bagaimana kalau begini, aku akan mengajukan laporannya sekarang. Sedangkan Vino, dia gugur dalam tugas. Pensiunnya pasti akan dibayar dengan murah hati. Terima kasih atas pengertiannya, Direktur Wijaya. Oh, jangan khawatir. Semoga kamu segera melewati masa sulit ini. Jika bukan untuk dirimu, setidaknya pikirkan masa depan anakmu. Si manis kecil ini bersembunyi di sini dari semua tempat. Aku heran kenapa aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Maya, kamu sedang apa? Menyelinap pergi untuk bersantai, kembali bekerja. Aku tidak mau kembali. Kamu tidak mau kembali? Anak itu sangat senang di sini. Kenapa itu mengganggumu? Lagi pula, dia tidak mau kembali. Jangan memaksanya. Ini halaman saya. Kamu tidak berhak main-main di sini. Halamanmu? Kalau kamu tidak bilang ini halamanmu, aku tidak akan pernah tahu. Aku di sini untuk menjemput cucu perempuanku. Apa urusanmu? Tidakkah kamu lihat dia tidak mau kembali denganmu? Lagi pula, Laras meninggalkan anak itu denganku. Aku harus menjaganya dengan baik. Sampai Laras kembali, tidak ada yang boleh membawa anak itu. Kamu mencari masalah. Minggir. Aku akan bilang sekali lagi. Kalau kamu terus ikut campur, aku akan bereskan kamu juga. Kamu tidak akan berani. Lihat saja. Aku. Ibu. Ibu. Ibu, ada apa? Apa yang terjadi? Dia mencoba mengambil cucu perempuanku. Dan dia memukulku. Tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Kamu berbohong. Kaulah yang mencoba mengambil anak itu. Aku menghentikanmu. Kamu memukulku. Kamu jatuh sendiri. Aku bahkan tidak menyentuhmu. Maya, apa yang kamu lakukan di sini? Pulang dengan nenek sekarang. Tidak, aku ingin menunggu ibu. Kamu si manis kecil. Membandel, ya? Aku akan mengajarimu. Apa yang kau lakukan? Ikut aku. Untuk apa? Ikut aku. Anak itu masih kecil. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Dasar anak nakal. Seperti ibumu. Berhenti membuat keributan. Pergi. Dengar, dasar orang tua bodoh. Urus urusanmu sendiri. Tidak, Di usiamu. Kenapa kau membuat masalah? tidak. Pergi. Pulang. Oh tidak. Maya asmanya kambuh. Lepaskan dia. Maya. Kau tidak apa-apa. Tidak. Itu bukan salahku. Itu semua salahmu karena ikut campur. Lihat apa yang kau lakukan. Kau yang membuat Maya seperti ini. Kau yang bertanggung jawab. Maya. Tolong baik-baik saja. Maya. Tolong baik-baik saja. Berpura-pura, ya? Teruslah berpura-pura. Dia masih sangat muda. Apa yang salah dengannya? Dia tidak mau ikut dengan kita. Jadi dia mulai berpura-pura. Benar, benar, jangan dengarkan kebohongannya. Gadis ini. Manja sekali oleh ibunya. Bawa dia pergi. Tidak. Tidak. Lepaskan. Maya. Maya. Maya, ibu di sini, sayang. Tidak apa-apa. Minum obatnya, kamu akan baik-baik saja. Maya, kamu akan baik-baik saja. Ibu, Bagus sekali, dia sudah baik sekarang. Maya, ini semua salah ibu. Maafkan ibu, sayang.
Kamu merasa lebih baik? Masih sakit? Jika ada hal buruk terjadi pada Maya hari ini, akan kubuat kau bayar. Apa hubungannya denganku? Kami ingin membawa Maya pulang. Apa salahnya? Siapa tahu dia pura-pura? Pura-pura? Maya menderita asma. Kau tahu itu? Omongan macam apa itu? Maya bukan anak perempuanku. Mana aku tahu? Aku pikir dia pura-pura. Dia belajar kebiasaan buruk darimu. Dia cukup pintar pura-pura. Anak nakal. Jika dia benar-benar kambuh, kenapa dia langsung sembuh begitu kamu datang? Apa? Kau penyembuh ajaib? Maya hampir mati hari ini, dan kau masih bilang dia pura-pura? Kau tidak berperasaan. Laras, beraninya kamu bicara seperti itu pada ibu? Ibu peduli pada Maya. Dia ingin membawa Maya pulang. Apa salahnya? Katakan. Apakah kau pergi keluar untuk merayu pria? Aku pergi untuk Maya. Ibu, tolong berhenti bertengkar. Apa yang terjadi? Cucu kandung perempuan. Lihat pergelangan tangan Maya, begitukah yang dilakukan seorang nenek? Aku hanya panik. Ini semua salahnya. Jika dia tidak berebut Maya denganku, akankah Maya seperti ini? Maya tidak mau pulang denganmu. Kau memaksa menyeretnya. Laras mempercayakan. Sayangnya padaku. Aku bertanggung jawab padanya. Kau pikir kau siapa? Dia cucu kandung perempuanku sendiri, bukan urusanmu untuk bertanggung jawab. Cukup. Kau tahu betul bahwa Maya menderita asma, dan kau sengaja merebutnya. Kau membuatnya kesal. Begitukah kau bertindak sebagai nenek? Laras, sudah selesai membuat keributan. Ibu adalah yang lebih tua. Orang-orang seangkatannya tidak tahu cara menunjukkan kasih sayang. Maya adalah cucu kandung perempuannya sendiri. Tentu saja dia menyayanginya. Tapi kau, di sisi lain, bertengkar dengan ibu di depan orang luar. Perilakumu benar-benar menyakiti hati ibu. Sakit hati. Aku ibu Maya. Dia memperlakukan Maya seperti ini. Siapa yang lebih sakit hati, dia atau aku? Ibu sudah tua. Dia orang tua bodoh. Kau juga orang tua bodoh. Ini keterlaluan. Oh, baru beberapa hari sejak Vino meninggal, dan kau sudah memanggilku orang tua bodoh. Kau tidak pernah sekalipun menghormatiku sebagai ibu mertuamu sama sekali. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini mulai sekarang. Oh, Ibu. Ibu, ada apa? Ibu, jangan buat aku takut, Ibu. sungguh kutukan bagi keluarga ini. Oh, sungguh kutukan bagi keluarga ini. Oh, sungguh kutukan bagi keluarga ini. Sungguh kutukan bagi keluarga ini. Sungguh kutukan bagi keluarga ini. Laras, lihat apa yang sudah kau lakukan. Kau membuat ibu stres berat. Kau senang sekarang? Aku bilang, kalau ibu kenapa-napa hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Selama bertahun-tahun, aku mengabdikan diri untuk merawat keluarga ini. Apa kau pernah memberiku kelonggaran? Bukan hanya kau tidak memberiku kelonggaran, bahkan anak perempuanmu sendiri, kau tidak peduli sama sekali. Kalau begitu cepat pergi ke rumah sakit, kau masih punya waktu luang untuk berdebat denganku? Benar, Ibu. Ayo pergi ke rumah sakit. Ibu Wati, bisakah kau membantuku? Pergi ke pintu masuk desa dan cari seseorang yang punya mobil, dan juga pergi ke komite desa untuk menghubungi petugas hukum. Oke, aku akan segera pergi. Tunggu, Laras, kenapa memanggil petugas hukum? Itu tidak perlu, kan? Kalau tidak, jika ibu kenapa-napa, aku tidak bisa bertanggung jawab. Tubuh tua ini. Siapa tahu berapa lama lagi bisa bertahan. Ibu. Ayo pergi ke rumah sakit dulu. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Vino, hatiku sakit. Ini semua karena Laras membuatku sangat marah. Ibu, ini Bayu. Apakah kamu lupa bahwa Vino sudah pergi? Aku hampir saja bicara sembarangan. Jika ada yang tahu bahwa Vino adalah Bayu, semua akan sia-sia. Benar, kamu adalah Bayu. Aku mulai gila. Sayang sekali kamu tidak menjadi aktris. Laras, lihat apa yang kau lakukan. Lihat betapa kesalnya ibu karenamu. Dia bahkan bicara ngawur. Bayu. Hatiku sakit. Apakah aku sekarat? Dokter Surya, bagaimana kondisi ibuku? Menurut hasil tes, semuanya normal. Ibu tua ini baik-baik saja. Dalam beberapa hal, dia bahkan lebih baik daripada orang muda. Apakah Anda salah? Ibuku tadi hampir pingsan karena marah. Bagaimana mungkin saya salah? Praktik kedokteran bukan main-main.
kami melakukan banyak pemeriksaan. Dokter Surya, tolong periksa lagi. Ibuku bilang dia pusing dan tidak bisa bangun. Hasil tes menunjukkan semuanya normal. Jika dia terus begini, mungkin dia berpura-pura. Berpura-pura? Omong kosong. Pura-pura tahu padahal tidak tahu. Nak, ayo pulang. Ibu, kamu merasa lebih baik? Apa yang perlu diperbaiki? Di tempat seperti ini, apa yang bisa dilihat? Jika kita tinggal lebih lama, aku akan sangat marah. Ayo pergi sekarang. Kamu mau pergi? Tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu mau memberontak? Mengenai cedera Maya hari ini, jika tidak ada penjelasan, kalian semua tidak boleh pergi. Jadi apa lagi yang kamu mau? Dokter Surya, lihat, Anak ini masih sangat muda, lihat luka-luka ini. Banyak luka jaringan lunak, perlu perawatan lanjutan, atau bisa meninggalkan bekas luka permanen. Kenapa kamu melihatku? Bukannya aku yang melakukannya. Jika dia tidak begitu keras kepala, tangannya tidak akan seperti itu. Siapa yang menelepon polisi? petugas, saya yang menelepon polisi. Mereka menyakiti anak perempuanku. Apa? Apa hubungannya denganku? Aku tidak sengaja. Aku hanya menarik lengannya. Bu, silakan ikut kami untuk penyelidikan. Petugas, ini hanya masalah keluarga kecil. Saya pikir kami bisa menanganinya tanpa merepotkan Anda. Seseorang menelepon polisi, jadi kami harus menanganinya sesuai hukum, tidak peduli urusan siapapun, meskipun itu masalah keluarga, tanpa persetujuan pelapor, kami tidak akan membatalkan kasus. Jika tidak, Anda harus ikut kami untuk penyelidikan. Laras, mari selesaikan secara pribadi. Ibu sudah sangat tua, dia tidak sanggup. Tidak sanggup, tapi Maya masih sangat muda. Dia sanggup. Apa yang kulakukan hingga begini? Di usiaku sekarang, diintimidasi menantu perempuan. Hidup ini tidak ada artinya. Aku lebih baik bunuh diri. Aku bunuh diri. Ibu, apa yang ibu lakukan? Laras, apa yang lucu? Kau senang membuat ibu mati? Bukankah ibu baik-baik saja? Dia belum mati. Kamu. Kalau kita terus berlama-lama, kedok kita akan terbongkar. Petugas, lihat, ibuku sudah setua ini, mari selesaikan secara pribadi. Dokter Surya, bagaimana kondisinya? Berdasarkan hasil tes, semuanya normal. Kenapa hidupku begitu berat? Aku kehilangan anakku, dan menantuku memperlakukan aku begini. Kami Aku sedang tidak bisa menjalankan hidup tugas begini. resmi. Kalau kalian terus begini, kami akan menuduhmu menghalangi tugas. Laras, aku mohon padamu. Saya mohon, tolong. Mari selesaikan secara pribadi. Ayolah, oke. Ibu sudah tua. Kita tidak bisa biarkan dia pergi ke kantor polisi. Laras, apakah Anda setuju untuk menyelesaikan secara pribadi? Jika Anda setuju, kami akan melanjutkan mediasi. Jika tidak, kami akan mengikuti peraturan dan menghukum yang bertanggung jawab. Kita bisa selesaikan secara pribadi jika Anda mau, tapi saya punya syarat. Anda harus setuju. Sebutkan. Pertama, ibu harus minta maaf kepada Maya. Kedua, Anda menanggung biaya pengobatan Maya. Ketiga, mulai sekarang, tidak boleh lagi bergosip tentang Maya. Apa? Aku minta maaf kepada anak nakal? Mimpi? Tidak bisa melakukan itu? Kalau begitu menyelesaikan secara pribadi. Tidak bisa dilakukan lagi. Jika Anda tidak bisa mencapai kesepakatan, ikut saya untuk penyelidikan. Maka tanggung jawab akan ditentukan. Bu, minta maaf saja. Ini bukan masalah besar. Kamu sudah gila. Kenapa kamu memihak mereka? Jika ini sampai ke kantor polisi, kasus kakakku. Baik, aku akan minta maaf. Maya, nenek minta maaf. Nenek tidak seharusnya membentakmu, dan tidak seharusnya menarikmu. Mulai sekarang, nenek tidak akan ikut campur. Bagus, semoga kamu sungguh-sungguh. Dan jangan lupa membayar biaya pengobatan. Petugas, kami sudah mencapai kesepakatan. Jika itu saja, boleh kami pergi. Jika kedua belah pihak tidak keberatan, Anda bisa menandatangani di sini. Tagihan periksa Ibu Siti dan biaya pengobatan Maya, Rp60.000, suplemen nutrisi, Rp900.000, total Rp960.000. Apa? Rp900.000 untuk suplemen?
Apakah si manis kecil itu pantas mendapatkannya? Masuk. Direktur Wijaya, ini ringkasan jadwal material bulan lalu. Saya sudah memeriksanya dengan teliti, silakan lihat. Bagus, bagus. Anak muda memang tajam. Mereka sangat efisien. Denganmu di pabrik, aku tidak perlu terlalu khawatir. Direktur Wijaya, Anda terlalu memuji. Direktur Wijaya, ini. Oh, ini laporan distribusi pensiun milik Vino. Laras? Ya, dia istri Vino. Gali, ibuku membuat bakso goreng ini. Coba, Makasih. ayo, makan, enak sekali. Laras? Ada apa? Tidak apa-apa. Bakso goreng ini enak banget. Bagaimana kau mengenalnya? Dulu waktu SMA, kami tetanggaan. Bagus kalau begitu. Dukungan lanjutan untuknya, kau yang urus. Ini alamatnya sekarang. Juga, cari di pabrik cabang pekerjaan yang cocok untuknya. Lumayan, dia bagian dari keluarga pabrik kita. Jaga dia baik-baik. Direktur Wijaya, akan saya laksanakan. Silakan. Laras, apa kabarmu? Silakan masuk. Direktur Wijaya, sibuk? Dan kalian berdua siapa? Halo, Direktur Wijaya, saya Bayu. Saya kakak Vino. Ini istri saya. Halo, Direktur Wijaya. Saya tahu tentang Vino. Terimalah belasungkawa saya. Ada yang bisa saya bantu? Kami ke sini untuk mengambil pensiun Vino dan juga untuk membicarakan siapa yang akan menggantikan posisinya. Mengenai pensiun, bukankah istri Vino, Laras, yang berhak mengurusnya? Nah, Direktur Wijaya, Laras sedang di rumah bersama anak. Sangat merepotkan baginya untuk keluar, jadi dia meminta kami mengurusnya. Agar tidak repot, ya kan? Repot? Dia ada di sini kan? Pensiun baru saja cair, dan sudah ada yang mengincarnya. Benar-benar siasat yang licik. Dari raut wajahnya, kita punya peluang. Bayu, saya kenal kamu. Kamu juga bekerja di pabrik kami, di Departemen Transportasi Material, benar? Ya. Saya satu departemen dengan Vino. Jadi saya tahu pekerjaannya. Pensiun dan pergantian posisi harus ditandatangani langsung oleh pasangan almarhum. Sebagai pekerja lama di sini, kamu tahu aturannya kan? Tentu. Direktur Wijaya, ini tanda terima kasih kami. Beli teh untuk Bapak, setelah kami mendapat pensiun, akan ada lagi. Ya, Direktur Wijaya. Jadi bisa tidak Bapak membuat pengecualian? Sekali ini saja. Berani-beraninya kamu. Kurang ajar. Direktur Wijaya, apa yang Anda lakukan? Ini penyuapan. Ini ilegal, tahu? Maafkan saya, Direktur Wijaya. Kami tidak bermaksud begitu, kami terlalu terburu-buru. Kami hanya ingin meringankan beban Laras, kan? Ya, tentu, Direktur Wijaya. Kami memikirkan Laras. Jadi kami cemas dan kacau. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Ada aturan di pabrik ini. Tanpa tanda tangan janda itu sendiri atau dokumen pendukung, jangan repot-repot. Maaf, Direktur Wijaya. Jangan marah. Ini kesalahan kami. Maaf merepotkan. Kami akan pergi. Tunggu. Direktur Wijaya? Ada lagi? Bawa ini pergi. Beritahu keluarga Vino. Pensiunnya sudah cair. Suruh mereka segera mengambilnya. Sari. Bayu, kacau sekali. Tidak dapat uang dan dimarahi Direktur Wijaya. Kita terlihat seperti orang bodoh. Sekarang bagaimana? Jangan khawatir. Ayolah, dia hanya seorang wanita. Dan dia punya anak. Cepat atau lambat, dia akan merayu kita. Saat itu terjadi, aku punya cara untuk mengeluarkan uang darinya. Laras, ini pensiun $600 kamu,
dan penyelesaian perumahan $10.000. Silakan periksa. Maya selamat. Akhirnya aku bisa meninggalkan rumah yang menjijikkan ini. Tidak masalah. Terima kasih atas bantuannya. Kami hanya melakukan tugas kami. Jika tidak ada masalah, di sini, di bagian yang bertuliskan penerima, tanda tangan dan cap jempol. Vino, aku sudah selesai denganmu. Laras. Ini surat dari kantor pos. Baru sampai siang ini. Terima kasih, Ibu Wati. Sama-sama. Akuntan? Mungkin aku dapat pekerjaan? Apakah dari Direktur Wijaya? Lupakan dulu, besok, Maya dan aku akan meninggalkan rumah ini. Laras, bawa tas. Terburu-buru banget. Mau bawa Maya kemana? Rumah sakit. Rumah sakit? Apa perlu begitu sembunyi-sembunyi? Cuma mau ke rumah sakit. Coba lihat apa isi tasmu. Vino, apa yang kamu lakukan? Apa ini? Kembalikan. Minggir. Laras, kau keterlaluan. Kakakku baru saja meninggal. Jenazahnya belum dingin, dan kau sudah cari kerja. Kau jelas mau kabur. Apa? Apa aku harus menunggu mati? Dan Maya butuh perawatan, dan itu butuh biaya. Kembalikan. Pergi. Menurutku kau jelas mau kabur. Dengar ya. Aku kepala keluarga ini. Selama kau tinggal di keluarga kami, kau harus ikuti perintahku. Kau diam di sini dan tinggal di rumah bersamaku. Kau tidak pergi kemana-mana. Cari kerja, ya? Silakan cari. Silakan, cari. Ada apa denganmu? Kau gila. Keluar. Apa kau pikir di keluarga ini, kau tidak punya dukungan? Dan tidak ada jaminan? Tidak apa-apa. Akan kuberi apa yang kau mau. Mau kau lakukan apa? Apa yang kamu lakukan? Apa? Vino, lepaskan aku. Diam, aku akan melepaskanmu, oke? Aku akan merawatmu dan Sari bersama-sama, bagaimana? Dan aku juga akan mengobati penyakit Maya, ini kesepakatan yang bagus untukmu. Lepaskan, lepaskan. Tidak tahu malu. Siapa butuh perhatianmu? Kamu mau lakukan ini dengan cara susah, ya? Persetan. Vino, kamu si manis kecil, lepaskan aku. Ibu. Apa yang terjadi? Ibuku sedang diganggu. Bayu, apa yang kamu lakukan? Buka pintu, buka pintu. Lepaskan aku. Buka pintu, buka pintu. Ibu, Sayang, jangan salah sangka. Ini Laras. Laras merayuku. Dasar penyihir kecil, suamimu sendiri sudah mati, dan kamu mencoba merayu suamiku, betapa tidak tahu malunya. Merayu suamimu? Dengan dirinya yang menyedihkan, hanya kamu yang menghargainya. Merayu dia? Itu lucu. Apa katamu? Apa? Gak bisa memaksaku, jadi sekarang mau pukul aku. Siapa yang memaksamu? Kau yang merayuku. Baiklah, panggil petugas itu ke sini. Biarkan dia melihat bekas tangan di wajahmu, lihat siapa yang dia percaya, aku atau kau. Jangan coba menakut-nakutiku. Aku tidak. Aku tidak. Dasar brengsek tak tahu terima kasih. Aku mengandung anakmu. Dan kau melakukan ini? Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Bayu, jika kau tidak menjelaskan hari ini, aku tidak akan diam saja. Jangan bodoh. Aku di sini untuk uang pensiun. Dia merayuku. Jangan tertipu. Kau tidak boleh pergi. Kau merayu suamiku, dan kau pikir bisa lari? Sari, Perutku.
Ada apa? Kau sengaja mendorongku. Kau mau membunuh bayiku. Laras, kau tidak boleh pergi. Ini percobaan pembunuhan. Siapa yang harus disalahkan atas kebodohanmu sendiri? Aku, pembunuhan? Panggil petugas untuk menangkapku. Kau. Cucu laki-lakiku. Ibu. Apa perutmu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Tolong jangan sampai terjadi apa-apa. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada leluhur kita? Ibu, ini Laras. Dia merayu Bayu. Aku menghadapinya, dan dia bahkan memukulku. Bayi itu, aku takut. Kutukan sialan itu. Tidak apa-apa. Ibu akan memberinya pelajaran. Iya. Dasar tidak tahu malu. Membunuh anakku belum cukup. Sekarang kamu mau membunuh cucuku? Dia jatuh sendiri. Apa hubungannya sama aku? Kamu keras kepala sekali. Aku pikir kamu cemburu pada Sari. Itu sebabnya kamu merayu Bayu. Bagaimana aku bisa tidak melihat betapa tidak tahu malunya kamu? Kalianlah yang tidak tahu malu. Sudahlah, aku tidak mau bertengkar denganmu. Pokoknya, soal keluarga ini, aku tidak bisa tinggal semenit pun lagi. Kamu tidak boleh pergi. Hentikan dia. Jangan pikir kamu bisa mengambil uang keluarga kami dan kabur. Lepaskan. Hari ini, kamu tidak akan mengambil sehelai jarum atau benang pun dari keluarga kami, tidak satu barang pun. Bayu, lepaskan aku. Haha, kamu pembawa sial. Aku penasaran dari mana kamu punya nyali melakukan aksi-aksi itu. Ternyata kamu diam-diam menabung uang sebanyak itu. Ini pasti dari anakku. Vino meninggalkannya untukku. Ini uang pensiunku. Kembalikan padaku. Apa maksudmu? Uang pensiunmu? Aku ibu kandung Vino. Semua milik Vino adalah milikku. Semua milikku. Ini uang tabungan hidup Maya. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Berani kamu mencuri dari keluarga kami, dan sekarang berani memukulku, Bayu. Ambilkan buku tabungan untukku. Dia tidak bisa kabur. Laras, serahkan buku tabungan dengan baik, atau aku akan mematahkan kakimu. Mimpi. Baik. Karena kamu ingin pakai cara keras. Biarkan aku mengajarimu. Hentikan. Galih. Siapa kamu? Pergi sana. Dari mana datangnya laki-laki ini? Mencampuri urusan janda? Tentang masalah hari ini, aku pasti akan campur tangan. Baiklah, Laras, sekarang aku tahu dari mana keberanianmu, jadi selama ini kamu selingkuh dari Vino dan bermain-main dengan laki-laki, ya? Aku akan menghajarmu sampai mati. Kamu bohong. Tidak? Coba saja. Oh, cukup sombong, ya. Hei. Lepaskan, lepaskan. Aduh. Jaga mulutmu. Laras dan aku benar-benar tidak bersalah. Tidak bersalah apanya. Pasti kamu laki-laki yang dia selingkuhi. Kalian berdua bersekongkol mencuri uang keluarga kami. Aku yang memintanya datang. Dan aku juga menyetujui uang pensiun itu. Ada masalah dengan itu? Direktur Wijaya, apa yang membawamu ke sini? Pensiun itu harus diberikan kepada janda dan anak-anak dari rekan yang gugur dalam tugas. Itu kebijakan. Apa? Bukankah aku tidak seharusnya datang? Kamu seharusnya. Tentu saja. Tapi Direktur Wijaya, jangan biarkan Laras membodohi Anda. Lihat, dia pura-pura kasihan. Tapi di belakangku, dia merayuku. Wanita seperti itu, sungguh memalukan. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu berbohong. Kamu yang mencoba memaksaku, dan mencuri pensiunku, dan sekarang kamu menyalahkanku. Oh, Direktur Wijaya, kamu harus membela keluarga kami. Wanita kutukan kejam ini gagal merayu putra sulungku, jadi dia memukuli menantu perempuanku yang hamil. Cukup. Apa kebenarannya? Aku akan mencari tahu sampai tuntas. Lagi pula, Laras datang ke pabrik beberapa hari lalu. Dia bilang dia perlu membawa anaknya ke kota untuk berobat. Dan di penginapan Kota Indah, dia sudah menemukan pekerjaan. Bagaimana mungkin dia mengganggumu? Dia pasti cemburu pada Sari kita. Di belakangku, dia merayuku dan memaksaku menyerah. Dia bahkan bilang padaku bahwa aku mirip Vino. Setelah Vino meninggal, dia selalu merindukanku. Konyol. Apa yang kamu miliki sehingga Laras menginginkannya? Aku tidak bicara padamu, Direktur Wijaya. Waktu yang tepat, Direktur. Aku ingin melaporkan sesuatu. Laras merayu pria itu. Dan dia membuatnya memukulku. Lihat pergelangan tanganku. Apa yang terjadi? Direktur Wijaya, aku. Bayu, kamu tidak tahu malu. Kaulah yang memukul duluan. Jika Galih tidak datang tepat waktu, kamu bisa memukulku sampai mati. Bu, jangan menangis.
Berhenti berpura-pura menjadi korban. Kamu mungkin sudah bermesraan dengan pria itu. Kalau tidak, janda sepertimu. Kenapa pria ini tiba-tiba membelamu? Konyol. Direktur Wijaya tahu bahwa Laras dan aku dulu bertetangga. Dia secara khusus mengaturku untuk menjaga keluarga pekerja yang gugur. Semuanya transparan dan sesuai aturan. Berhenti menyebarkan kebohongan. Tetangga lama? Omong kosong. Kalian berdua berselingkuh. Seorang janda ingin pergi. Dan seorang pria dari desa lain datang menjemputnya. Direktur Wijaya, bukankah itu pada dasarnya penculikan dan kabur dengan uangnya? Direktur Wijaya, kamu harus berbuat adil untuk kami. Pria inilah yang telah menyihir menantu perempuanku sepenuhnya. Kamu harus membela keluarga kami. Direktur Wijaya. Semuanya butuh bukti. Kamu tidak punya bukti. Ini fitnah. Bagaimana dengan dia? Dia menikah dengan anakku. Dia anggota keluarga kami. Dia tidak boleh pergi. Apakah dia pergi atau tidak bukan urusanmu. Ayo pergi. Kamu pukul ibuku. Jangan pergi. Hari ini, tinggalkan uangnya atau tinggalkan orangnya. Jika kau ingin keluar pintu itu, kau harus injak mayat kami dulu. Kamu? Memalukan sekali. Pisahkan mereka. Hei, memukul orang, ya? Mulai berkelahi, ya? Baiklah. Pukul aku kalau berani. Ayo, bunuh aku. Bunuh aku. Bunuh saja aku. Oh, mereka memukuli seseorang. Siapa yang akan membela kita? Tidak ada hukum. Kamu keterlaluan. Kamu tidak masuk akal. Bayu, kemana aku pergi adalah urusanku. Kamu tidak punya hak bicara. Kamu pikir kamu benar. Kau merayu pria dan sekarang mau pergi. Tidak mungkin. Tinggalkan saja anak nakal ini padaku. Dia anggota keluarga kami. Ibu, tidak. Maya milikku. Dia bukan milikmu. Apa yang baru kamu katakan? Aku bilang tinggalkan anak nakal ini padaku. Tidak. Sebelum itu. Kamu mau pergi. Kamu harus lewati mayatku dulu. Ya, kalimat itu. Kalau begitu bunuh saja aku. Aku belum pernah mendengar permintaan seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Mengabulkan permintaanmu. Tidak, tolong. Tolong. Nak. Kenapa kau pukul dia? Siapa bilang kami pukul dia? Dia lari sendiri. Kau bercanda denganku? Bagaimana aku bercanda denganmu? Kau pikir aku bercanda denganmu, ya? Minggir? Tidak mau. Apa? Mau rebahan lagi? Nak, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Laras, biarkan aku bilang, jika kau pergi hari ini, kau tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga kita lagi. Vino sudah mati. Tidak ada apapun di keluarga ini yang layak dipertahankan. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah kembali. Laras? Laras. Kalian pezina. Aku akan membuat kalian membayar. Terima kasih, Galih. Ini hanya tugasku. Tidak perlu berterima kasih. Bagaimanapun, kali ini aku benar-benar berhutang budi padamu. Cukup soal itu. Ayo, aku akan menunjukkan asramanya. Oke, Ada apa? tidak apa-apa. Ayo. Coba lihat apakah ada yang kurang. Aku akan suruh seseorang mengantarkannya. Tidak perlu, aku sudah punya semuanya. Tidak apa-apa. Baiklah. Ada beberapa hal yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Wah, luar biasa ya. Ya. Halo. Nona, boleh aku bertanya? Di mana departemen akuntansi? Di sana, Terima kasih. Wah, Gali. Bahkan tidak disembunyikan lagi, ya. Manajer Budi, tolong, tidak perlu mengantar saya keluar. Anda siapa? Saya Bayu. Saya juga bekerja di pabrik ini. Saya tahu Anda yang mengepalai departemen akuntansi. Jadi saya ingin menjelaskan sesuatu kepada Anda. Oh, ada apa? Begini ceritanya. Saya punya ipar perempuan bernama Laras. Kakak saya baru saja meninggal belum lama ini. Dia terlibat dengan salah satu karyawan Anda, Gali. Secara tidak pantas. Dan saya dengar dia akan segera direkrut ke departemen akuntansi Anda. Galih? Dia lagi. Promosi yang seharusnya menjadi milik saya dulu direbut olehnya. Sekarang dia berani menempatkan seseorang di departemen saya? Apakah dia pikir dia pemilik pabrik? Karena dia ipar Anda, itu hal yang baik.
Jadi kenapa datang kepada saya? Apa bagusnya? Laras hanya wanita desa. Dia tidak punya keahlian sama sekali. Dan dia tidak begitu sopan. Mempekerjakan orang seperti itu di departemen akuntansi pasti akan membawa bencana bagi Anda dan pabrik. Anda benar-benar tidak boleh membiarkannya masuk ke departemen akuntansi. Pabrik memiliki pengaturannya sendiri. Saya ada urusan. Hei, hei. Apa yang Anda lakukan? Manajer Budi, Ibu Budi, Anda benar-benar tidak boleh, dalam keadaan apapun, mempekerjakan Laras ke departemen akuntansi. Sangat berterima kasih, terima kasih. Tentu saja. Orang dengan perilaku tidak pantas tidak akan masuk ke departemen akuntansi saya. Terima kasih, Ibu Budi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Semuanya, tunggu sebentar, biarkan saya memperkenalkan seseorang. Ini Laras. Mulai hari ini, dia bergabung dengan departemen akuntansi kita. Dia akan menangani audit. Aku tidak percaya Bayu ternyata benar. HMPH. Halo semuanya, aku Laras. Panggil saja Laras. Aku berharap bisa bekerja sama dengan kalian semua. Bukankah kita sudah mengisi semua posisi akuntansi? Dari mana dia datang? Galih sendiri yang membawanya. Tidak bisa lihat? Maksudmu mereka berdua punya sesuatu? Galih? Ini. Manajer Budi, dia direkomendasikan oleh pabrik, seorang akuntan, Laras. Hei, tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku tahu kamu pasti bisa. Manajer Budi, jika ada yang dibutuhkan, bilang saja, aku pergi dulu. Hei. Laras. Ayo, jangan hanya berdiri di situ. Duduk di sini, tempat ini kosong. Apa haknya? Seorang wanita yang tidak tahu apa-apa, bagaimana dia bisa masuk departemen akuntansi? Citra, apa yang kau lakukan? Dia tidak tahu apa-apa. Dia langsung diterima. Kita semua harus bekerja 3 hingga 5 tahun. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Konyol. Laras, pabrik mengatur transfernya. Pasti dia punya keistimewaan untuk ditempatkan di sini. Siapa kau? Ikut campur? Yah, tetap saja tidak adil. Sepupu, Diam. Sudah berapa kali kukatakan? Di pabrik, panggil aku dengan jabatanku, kau lupa? Dan kalian semua, apa yang kau lihat? Tidak ada pekerjaan. Jika ada yang berani bergosip dan mempermalukan departemen akuntansi kita, kau dipecat saat itu juga. Citra, lupakan saja. Dia dibawa langsung oleh Galih. Sebaiknya jangan macam-macam dengannya. Kalau tidak, kau akan membuat sepupumu dalam masalah. jadi bagaimana? Kita semua masuk karena kemampuan sendiri. Lagi pula, departemen akuntansi tidak menampung pemalas. Mau menyusup ke departemen akuntansiku? Mimpi. Laras, ini beberapa akun lama dari pabrik. Periksa. Berikan padaku besok pagi. Ya, Manajer Budi. Sepupu, kamu sudah berjanji sebelumnya untuk memasukkan temanku ke departemen akuntansi. Sekarang tiba-tiba Laras muncul. Bagaimana dengan temanku? Aku akan mengurus masalah ini. Yah, beberapa orang bisa masuk, tapi mereka harus bisa bertahan. Semoga dia tidak berakhir tidak bisa melakukan akuntansi yang paling sederhana. Betapa memalukannya itu. Galih yang membawanya masuk, secara pribadi. Dia punya kemampuan. Benar. Kalau dia tidak punya kemampuan, apa dia akan ada di akuntansi? Waktunya pulang. Shift sudah selesai. Masih menghitung? Bisa selesai? Jangan lupa, batas waktunya besok pagi. Kenapa ada halaman yang hilang?
Laras, bagaimana buku besarmu sekarang? Oh, hampir selesai. Oh, biarkan aku lihat. Apa maksudmu? Hampir selesai. Aku rasa dia belum selesai sama sekali. Dia terlalu keras kepala. Dia hanya ingin pamer pintar di depan manajer Budi. HMH. Konyol. Bagaimana mungkin, apalagi pegawai baru, akuntan berpengalaman pun tidak mungkin membuat buku besar sejelas ini. Dan terlebih lagi, ada satu halaman yang hilang. Semua, diam. Manajer Budi, apa aku salah? Bahkan aku tidak bisa mengerjakan buku besar ini, apalagi dia. Hanya karena kamu tidak bisa menyelesaikannya bukan berarti orang lain tidak bisa. Laras tidak hanya menyelesaikannya, tetapi melakukannya dengan baik. Tidak mungkin. Sepupu, apa kamu keliru? Apa? Apa maksudmu? Aku bingung. Bukan itu maksudku. Maksudku, dia seorang janda dari desa, bagaimana mungkin dia bisa mengerti? Benar, dia dibantu seseorang untuk masuk, jadi dia juga bisa menyuruh orang mengerjakan hitungannya. Cukup, tidak ada kerjaan lain? Sepertinya aku harus mencari cara lain. Dengan bantuan Galih, hal seperti ini benar-benar tidak bisa menyulitkannya. Wah. Berdandan rapi seperti kamu orang penting. Kamu pikir kamu sudah jadi akuntan beneran, ya? Bayu, ada apa denganmu? Hei, ada orang? Ada yang di sini. Kemari lihat ini. Lihatlah. Biarkan saya perkenalkan kembali wanita ini kepada kalian semua. Wanita ini di sini. Suaminya baru saja meninggal tidak lama ini. Dan dia di luar sana bermain-main dengan pria lain. Menggunakan koneksi pria itu, menarik tali, untuk masuk ke departemen akuntansi kalian. Dia tampak sangat sopan. Tidak pernah menyangka dia seperti itu. Sekarang mari kita lihat bagaimana dia masih bisa menghadapi kita dan tetap di departemen akuntansi. Sepupu, lihat, apa aku benar atau tidak? Sudah kubilang tapi kamu tidak percaya. Kamu bilang itu diatur oleh pabrik. Aku sudah tahu dari awal. Hanya tidak repot memberitahumu. Semakin besar kekacauan, semakin baik. Alasan yang sempurna untuk mengusirnya. Jangan omong kosong. Aku datang ke sini karena pabrik resmi mempekerjakanku. Bukan melalui koneksi belakang. Wanita desa seperti dia? Keahlian apa yang dia miliki? Kenapa mereka mempekerjakanmu? Kenapa aku dipekerjakan bukan urusanmu, kan? Berhenti berpura-pura. Kamu masuk ke akuntansi semua karena pria bernama Galih. Bayu, berhenti berbohong. Kamu menyebarkan rumor dan membuat keributan di depan umum, memfitnah rekan kerja. Aku bisa menelepon Departemen Keamanan sekarang untuk membawamu pergi. Kami sedang membahas urusan keluarga. Apa urusanmu dengan itu? Aku tidak peduli urusan keluargamu, tapi kamu memfitnahku, dan memfitnah Laras dari pabrik. Apakah itu juga urusan keluargamu? Hei, aku perhatikan sesuatu tentang dirimu. Kamu cuma banyak bicara, tidak ada aksi, kan? Jika kalian berdua tidak punya hubungan, bagaimana dia bisa masuk ke akuntansi? Kenapa kamu membantunya? Galih sangat hebat. Bagaimana mungkin dia mau? Dengan seorang janda, di zaman sekarang, tidak ada yang mengejutkan. Bahkan kucing dan tikus bisa jatuh cinta. Laras memang direkomendasikan olehku. Dia dan aku adalah teman sekelas SMA. Aku tahu dia punya nilai bagus, kemampuan yang kuat, dan sangat mampu untuk pekerjaan ini. Itulah kenapa pabrik mempekerjakannya. Teman sekelas SMA? Kemarin kamu bilang dia mantan tetangga. Sekarang jadi teman sekelas SMA. Siapa yang percaya? Semua alasan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa cek berkasnya. Aku tidak mau. Kamu kan bos. Kamu bisa ubah berkas sesukamu. Itu hanya buang-buang waktu. Bayu, berhenti memfitnahku. Aku mendapatkan pekerjaan ini melalui pendidikan sendiri dan kebijakan pabrik. Berhenti berpura-pura. Pendidikan apa yang kamu punya? Pria ini adalah kakak laki-laki suamiku. Karena aku menolak tuntutannya yang tidak masuk akal, dia dendam dan datang ke sini untuk merusak reputasiku. Semua agar aku kembali dan menjadi budak mereka, membiarkan dia menggangguku. Kamu bohong. Jadi itu Bayu, Itu sangat rendah. mengintimidasi janda dan anak yang tak berdaya. Benar-benar tidak tahu malu. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Faktanya ada di depan mata, kamu diminta menyelidikinya, tapi tidak. Apa? Merasa bersalah? Bayu, jika kamu terus mengganggu dan memfitnah karyawan pabrik, aku akan hubungi Departemen Keamanan sekarang. Perilaku seperti ini tidak akan ditoleransi. Laras, kamu hebat sekali. Kalian berdua, tunggu saja. Keluar. Jangan khawatir, dia tidak akan berani kembali. Galih, maafkan aku atas semua masalah ini. Tidak perlu minta maaf, kebenaran akan terungkap.
Apa kata orang tidak penting? Galih, itu bagus, tapi apa yang terjadi hari ini? Aku khawatir seluruh pabrik sudah tahu. Ini mempengaruhi departemen akuntansi kita. Ibu Budi, maksudmu apa? Ibu Budi, sayalah yang merepotkan semua orang. Mungkin aku harus pergi. Kenapa kamu harus pergi? Dia janda dari pekerja yang gugur saat tugas. Pabrik mengatur dia bekerja di sini. Dia mencandakah dengan keahliannya sendiri. Kenapa dia harus pergi? Jika itu anggota keluargamu menghadapi situasi ini, apakah kamu akan menerima? Betul, itu kebijakan pabrik. Laras seharusnya tidak pergi. Tepat waktu, Departemen Akuntansi kita kompetisi penilaian tahunan akan segera dimulai. Aku usul Laras ikut serta juga. Dengan begitu, dia bisa membuktikan diri kepada semua orang. Oke, aku ikut. Kompetisi penilaian Departemen Akuntansi semua soal ujian akuntansi, kemampuan hitung langsung. Laras, kita lihat bagaimana kamu bersaing. Citra, kamu sudah senior di sini. Pasti juara pertama jadi milikmu. Kalau bonusnya sudah turun, jangan lupa traktir kami makan enak. Bukan apa-apa. Ada orang, ya? Masuk lewat koneksi. Lihat saja bagaimana dia menghadapi ujian ini. Kudengar Direktur Wijaya sendiri yang menilai, kalau dia salah beberapa halaman, dia akan sangat malu di depan Direktur Wijaya. Lihat dia, pamer aja. Baiklah, semuanya. Penilaian Departemen Akuntansi ini ada 3 bagian. Pertama, berhitung mental dasar. Kedua, rekonsiliasi akun. Ketiga, akuntansi biaya komprehensif. Batas waktu, 2 jam. Semoga berhasil, semuanya. Mari kita mulai. Waktu habis. Letakkan pena, kumpulkan kertasnya. Citra, sepertinya juara pertama milikmu pasti, kan? Saat hasilnya keluar, mungkin ada yang menangis. Nanti kita makan ya. Sekarang saya akan mengumumkan hasil akhir dari penilaian ini. Peringkat ketiga, Wang Mingna. Peringkat kedua, Citra. Direktur Wijaya saya, juara 2. Ya. Sekarang saya ingin mengumumkan bahwa pemenang pertama kompetisi ini adalah Laras. Tidak mungkin, dia pasti curang. Bagaimana bisa orang seperti dia mendapat juara pertama? Apa yang baru kamu katakan? Berani kamu? Direktur Wijaya sendiri yang mengawasi ujian, penilaiannya terbuka untuk semua orang. Bagaimana mungkin ada kecurangan? Kalau kalah, akui saja. Jangan mempermalukan Departemen Akuntansi kita. Mari kita beri tepuk tangan lagi untuk Laras. Tepuk tangan. Laras, selamat. Kamu membuktikan dirimu melalui kemampuan. Kerja bagus, kamu mendapat juara pertama. Ada kata-kata untuk semua orang, ini bonusmu. Saya merasa penghargaan ini bukan hanya pencapaian saya, karena saya baru di Departemen Akuntansi. Banyak yang belum saya ketahui. Ini semua berkat bantuan dan bimbingan semua orang, jadi saya pikir bonus ini milik semua rekan kerja di Departemen Akuntansi kita. Saya memutuskan untuk membagi bonus ini dengan semua rekan kerja di departemen kita. Mari kita saling belajar dan saling mendukung. Mari pastikan pekerjaan Departemen Akuntansi kita stabil dan selesai dengan baik. Bagaimana mungkin? Orang seperti dia butuh uang lebih dari apapun. $100. Itu gaji berbulan-bulan bagiku. Dan dia memberikannya begitu saja. Sepertinya kita salah tentang Laras. Baiklah. Dengan karyawan seperti Laras yang peduli pada rekan kerjanya dan pada pekerjaan, kita pasti akan tumbuh dan menjadi lebih kuat. Laras, aku salah sebelumnya. Aku tidak tahu kamu sehebat ini. Aku meremehkanmu. Maaf. Dasarmu kuat. Aku hanya beruntung.
Tidak buruk. Kamu tetap tenang. Fundamen yang solid. Laras, selamat. Kamu pantas mendapatkannya. Kami akan banyak belajar darimu. Terima kasih. Selamat, yang terbaik kami. Berhenti menggodaku, aku hanya beruntung. Kamu punya kemampuan. Itu bukan keberuntungan. Kamu tidak melihatnya. Maya sangat senang. Bob, Anak itu, apa yang dia tahu? Di mana Maya? anak-anak suka bermain. Dia mungkin pergi bermain. Jangan khawatir. Ayo kita cari bersama. Yo. Maya, Cepat, semua, bantu cari dia. Maya, 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 Maya. Maya, Maya. Maya, Maya. Pengumuman darurat. Seorang gadis berusia 5 tahun bernama Maya, mengenakan atasan merah muda, kurus dan kecil. Jika ditemukan, tolong bawa dia ke kantor keamanan. Maya, Maya, di mana kamu? Kembali ke ibu. Laras, cepat, ada telepon untukmu. Hei, Maya, itu Maya. Ini aku, Laras. Bayu, kau yang mengambil Maya, kan? Jika kau berani melakukan apapun pada Maya, aku tidak akan diam saja. Kenapa terburu-buru? Maya makan enak dan berpakaian bagus, dan dia tidak menderita sama sekali. Bayu lagi. Aku tidak percaya padamu, kecuali aku mendengar suara Maya. Ayo, Maya, Ibu ke sini. Paman Bayu membelikanku manisan Hawthorne. lihat. Sekarang merasa lebih baik. Bayu, sebenarnya apa yang kau inginkan? Malam ini, di hutan di belakang pabrik, datang sendirian, jangan panggil polisi, jangan beritahu siapapun. Jika kau coba apapun, aku jamin kau tidak akan pernah melihat Maya lagi. Mengerti? Baik, aku janji. Jadi dia membawanya? Bayu menjemputnya, hanya jalan-jalan. Dia akan kembali malam ini. Benarkah? Maya, keluarga kami akan segera kembali bersama. Maya, di mana kamu? Kenapa lama sekali? Aku sudah menunggu lama sekali. Persetan, di mana Maya? Maya baik-baik saja. Aku tidak percaya, aku harus melihat Maya, sekarang. Hei, jika kau pulang denganku, aku janji, kau akan segera melihat Maya. Bayu, apa yang kau lakukan? Vino sudah mati. Mengapa aku harus kembali? Yang aku inginkan sekarang hanya Maya. Aku mohon, lepaskan aku. Bagaimana jika aku bilang bahwa Vino tidak mati? Kau bercanda? Vino sudah mati. Kaulah yang mengirimnya ke krematorium. Ingat, Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku Vino. Yang mati adalah saudaraku. Seharusnya kau sudah tahu. aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tidak. Kau kenal bekas luka ini, kan? Lihat ini. Dulu, saat aku memindahkan bahan, tanganku terluka. Kaulah yang membalutnya. Kau tidak mungkin lupa, kan? Aku tidak tahu, Vino sudah mati. Lalu apa yang harus aku katakan agar kau percaya? Laras, aku tahu aku dulu brengsek. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu dan Maya seperti itu. Aku bersumpah akan berubah, oke? Aku akan merawatmu dan Maya dengan baik. Aku akan mengurus ibu. Vino, apa kau benar-benar berpikir aku masih akan percaya padamu? Saat kau membunuhku di kehidupan lampau, kau tidak ragu. Kau sakit, kau Bayu. Mengucapkan hal seperti ini, tidakkah kau malu di depan Sari? Tidak tahu malu? Sudah kubilang, aku Vino. Kenapa kau tidak percaya padaku? Baik, karena kau tidak percaya, jangan salahkan aku jika aku kasar. Vino, aku peringatkan kamu, ini pabriknya. Kalau kamu coba sesuatu yang aneh, aku akan berteriak. Jangan bodoh, di sini gelap gulita. Bahkan jika kamu berteriak sekeras-kerasnya, tidak ada yang akan mendengarmu. Vino, lepaskan aku. Kamu mengenaliku, kan? Vino, kamu ingin aku kembali dan terus jadi budak keluargamu? Mimpimu. Menyerah saja. Di sana. Jangan biarkan dia kabur. Laras, kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Sudah larut malam, tahu betapa berbahayanya sendirian? Untung aku minta Citra mengawasimu sore tadi. Kalau tidak, entah apa yang bisa terjadi. Tapi Maya masih di tangannya. Jangan khawatir, kami akan menemukannya. Berani sekali kamu, Laras. Kamu berani menjebakku? Kenapa kamu menangkapku? Aku membawa istriku pulang. Apa hakmu menangkapku? Bayu, kamu menculik pekerja di tengah malam.
Kamu tahu itu melanggar hukum, kan? Aku membawa pulang istriku. Hukum apa yang aku langgar? Laras itu iparmu. Sejak kapan dia istrimu? Aku Vino. Yang meninggal itu kakakku, Bayu. Direktur Wijaya, jangan dengarkan dia. Dialah yang mengambil anakku, Maya. Maya punya asma. Kambuh kalau dia stres. Apa? Katakan di mana anak itu sekarang. Aku bisa bilang. Tapi kamu harus lepaskan aku dulu. Di saat seperti ini, kamu masih berkata begitu. Jika terjadi apa-apa pada anak itu, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Bicara. Baik, aku akan bicara. Maya. Ada di gudang di belakang bukit. Maya? Kamu bikin ibu khawatir setengah mati. Jangan menangis, Bu. Maya anak baik. Ibu Laras, biarkan saya antar dia istirahat. Terima kasih. Tidak apa, ayo, Maya. Bayu, ini penculikan. Kamu akan ditahan dan dihukum. Mengingat ini pelanggaran pertamamu, dan anak itu tidak terluka, kali ini kami tidak akan melaporkannya ke polisi. Tapi yang kamu lakukan sangat buruk. Pabrik telah memutuskan untuk memberhentikanmu dari jabatan dan memecatmu dari pabrik. Aku pengawas bengkel. Atas dasar apa kamu memberhentikanku? Kamu? Seorang pengawas bengkel? Kamu sedang bermimpi apa? Setahu saya, kamu hanya di Departemen Transportasi Material, memegang jabatan ringan di tim transportasi. Kapan kamu menjadi pengawas bengkel? Direktur Wijaya, ini tidak seperti yang Bapak kira. Saya dari pabrik tekstil kami, pengawas bengkel. Saya Vino. Dia bisa membuktikannya. Laras, katakan pada semua orang, katakan pada mereka aku suamimu. Aku Vino. Apa, benarkah? Suamiku Vino sudah lama meninggal. Kamu sendiri yang mengkremasi jenazahnya. Kamu berbohong. Bagaimana bisa kamu tidak mengenaliku? Kamu baru saja memanggil namaku di hutan kecil. Ketika aku memohon padamu untuk kembali di kehidupan lampauku, kenapa kamu tidak bilang bahwa kamu adalah Vino? Ya, bagaimana mungkin aku tidak mengenali Vino, meskipun kamu bisa meniru wajah dan suaranya? Hatimu sudah lama busuk, baunya busuk. Kamu sama sekali bukan dia. Aku tidak meniru siapapun. Aku Vino. Suamiku Vino sudah beristirahat dengan tenang. Kenapa kamu menyamar sebagai dia? Kenapa kamu mempersulit hidupku? Kamu bahkan tidak membiarkannya beristirahat dengan tenang. Kamu berbohong. Kamu tahu segalanya. Cukup, Bayu, hentikan omong kosong ini. Jika kamu benar-benar Vino, kenapa kamu mau melepaskan menjadi pengawas bengkel untuk menjadi pengangkut? Aku. Saya pikir dia hanya ingin menggunakan identitas Vino sebagai seseorang yang gugur dalam tugas, untuk mendapatkan simpati semua orang dan lolos dari tuduhan. Kamu punya rencana yang cukup pintar. Kalian? Seseorang bisa bersaksi untukku. Ibuku dan Sari bisa membuktikan bahwa aku adalah Vino yang asli. Anak laki-laki. Ibu, akhirnya kamu datang. Cepat, dukung aku. Katakan pada mereka, saya Vino. Yang meninggal adalah saudara laki-laki saya, Bayu. Saya pengawas bengkel pabrik ini. Anak laki-laki, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu mengantar anak laki-laki saya ke sini begitu larut malam? Untuk apa? Kamu telah membuat anak laki-laki saya berbicara omong kosong. Tanyakan sendiri padanya. Apa yang dilakukan anak laki-lakimu di sini begitu larut? Pasti itu kamu. Kamu dan Laras merencanakan ini bersama untuk menyakiti anak laki-laki saya. Ini Departemen Keamanan. Ini bukan tempat untukmu mengamuk. Ibu, kita tidak perlu berpura-pura lagi. Dukung saja aku. Katakan pada mereka saya Vino. Jika ini terbongkar, keluarga kami akan hancur. Kita tidak hanya akan kehilangan status keluarga kaya raya Kuno, tetapi cucu laki-laki kami mungkin juga tidak aman. Sayang, kamu menakuti aku. Ada apa denganmu? Siapa suamimu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku bukan istrimu. Siapa istrimu? Aku suami Laras. Dia istriku.
Direktur Wijaya. Direktur Wijaya. Dia benar-benar putra sulungku. Bayu. Putra bungsuku telah tiada. Sebagai kakak laki-laki, dia sangat terpukul. Tersiksa siang dan malam. Saat sedang delusi, dia melontarkan omong kosong itu. Direktur Wijaya, kau harus mengerti situasi kami. Kami benar-benar dalam posisi sulit. Berhenti, 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 berhenti. Meski begitu, itu bukan alasan untuknya melecehkan Laras. Apa? Melecehkan, Laras? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin anakku melecehkannya? Nak, Katakan pada mereka. Laras, kau membunuh putra bungsuku. Dan sekarang kau ingin membuat gila putra sulungku. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Wanita jahat. Tenang. Aku membawamu ke sini untuk bersaksi untukku. Bukan untuk membuat masalah bagiku. Nak, Bayu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bayu sudah gila. Dia bahkan tidak menginginkan aku atau bayinya lagi. Kalau begitu, anak ini hanya akan menderita. Aku lebih baik bunuh diri saja. Sari. Pergi, 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 pergi. Aku akan memukulmu, dasar anak durhaka. Kau akan menghancurkan keluarga ini. Menghancurkan putramu yang belum lahir, begitukah? Katakan apapun yang kau mau. Akulah yang Vino. Pengawas bengkel pabrik ini. Laras harus ikut denganku hari ini. Mengada-ada. Kau bicara omong kosong total. Usir mereka dari sini. Ayo, apa yang kau lakukan? Aku tidak pergi. Jangan mendorongku. Aku bisa jalan sendiri. Lepaskan aku. Siapa yang menyuruhmu berbohong? Aku menyuruhmu mengatakan yang sebenarnya. Kenapa tidak? Bayu, apa maksudmu? Aku mengandung anakmu. Dan kau mencoba mendapatkan janda itu, kau sudah gila. Dasar tidak tahu terima kasih. Kami bekerja keras melindungi reputasimu sekuat tenaga. Dan sekarang kau melawan kami. Kau. Berhenti di situ. Aku bertanya padamu. Kenapa kau berbohong? Kau tahu betul aku adalah Vino. Bahkan jika kau benar-benar Vino, sudah terlambat. Apa maksudmu? Kartu keluarga Vino telah dibatalkan oleh pabrik tekstil. Pensiunnya telah dibayarkan padaku. Jabatannya sebagai pengawas bengkel telah diambil alih bulan lalu. Jadi, secara hukum dan kenyataannya, Vino sudah tiada. Jadi kau merencanakan semua ini untuk menghancurkanku, sementara kau ambil pensiunnya dan bersenang-senang. Laras, kau sudah merencanakan semua ini dari awal, bukan? Kamu wanita kejam. Bayu, sadarlah. Berhenti berpura-pura bahwa suamiku yang sudah meninggal masih ada. Laras, kau pikir ini bisa menghancurkanku? Jika kau hancurkan aku, kehidupan baik apa yang kau pikir akan kau miliki? Aku tidak tahu tentang hidup yang baik. Tapi jelas 100 kali lebih baik daripada bersamamu. 1000 kali. Kamu, wanita yang membunuh anakku, kutukan, keluar, dan jauhi keluarga kami. Nak, ayo pulang, jauh dari kutukan ini. Laras, kau potong penghasilanku. Baik. Baik sekali. Dengar, meskipun aku menderita, aku tidak akan membiarkanmu dan pria ini hidup enak. Bayu, pabrik tidak menuntutmu. Kau harus bersyukur, enyahlah selagi masih bisa. Kau akan membayar untuk ini. Nak, mau kemana? Pelan-pelan. Nak, Vino, selain yang menyedihkan itu trik kotor, apalagi yang bisa kau lakukan? cucu laki-lakiku. Istirahat saja, ya? Sari. Ayo makan bubur. Apa ini? Rasanya tidak enak. Aku ingin yang asam. Asam itu bagus. Asam untuk anak laki-laki, pedas untuk anak perempuan. Iya, tunggu di sini. Aku ambilkan sekarang. Pasti cucu laki-laki. Sari, ada apa? Bayu, perutku sakit sekali. Ibu, Dia akan melahirkan. Cucu laki-lakiku akan lahir. Cepat, bawa dia ke rumah sakit.
Jangan khawatir. Maya pasti akan sembuh. Laras. Mengenai kondisi Maya, kami telah menyusun rencana perawatan akhir. Saya yakin sebentar lagi kondisi anak ini akan cukup stabil. Terima kasih banyak, Dokter Surya. Sekarang akhirnya, ada harapan untuk penyakit Maya. Ini bukan semata-mata karena saya, berkat Gali. Dia telah membantu kami menghubungi banyak ahli dari kota lain. Kalau bukan karena dia, rencana kami tidak akan terlaksana secepat ini. Gali, terima kasih. Melakukan ini untukmu bukan apa-apa. Laras, hamil lagi. Meskipun dia hamil lagi, terus, tetap saja anak haram kecil. Dasar pembunuh suami pembawa sial. Anak yang kau lahirkan juga akan jadi pembawa sial kecil. Kau hanya membawa sengsara bagi semua orang. Kemanapun kau pergi, kau membawa sial. Jaga mulutmu. Aku kesini untuk membawa Maya berobat. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Cucu laki-lakiku akan lahir kapan saja. Ini semua salahmu. Kau adalah kutukan. Kalau kau cepat keluar dari rumah kami, mungkin aku sudah memegang cucu laki-lakiku sekarang. Penyakit mental anakmu sudah sembuh. Siapa yang kau sebut sakit jiwa? Keluarga Sari, Sari baru saja melahirkan. Di sini, aku nenek bayi itu. Bagaimana cucu laki-lakiku? Maksudku, apakah dia melahirkan bayi laki-laki yang sehat? Selamat, persalinannya lancar. Seorang putri kecil. Apa? Perempuan lagi? Dokter, apa kau yakin tidak salah? Menyuruhmu bekerja itu lebih sulit daripada makan tai. Lama sekali kamu. Bayu, inikah kehidupan baik yang kau janjikan padaku? Kau pembohong? Kau mengatakan aku pembohong. Bukankah kau berbohong? Kau mempermalukan aku dan ibuku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak cukup baik. Yang kau lakukan hanya menangis. Sampah tidak berguna. Kau bahkan lebih buruk dari Laras, kutukan itu. Setidaknya dia bisa menyelesaikan pekerjaan. Lihat saja dirimu. Sangat bodoh dan tolol. Yang kau lahirkan hanyalah anak nakal, dan dia hampir mati. Sayang sekali membesarkannya. Apa yang kau katakan? Ada apa dengan anak perempuanku? Kenapa dia sangat pucat? Sayang, bangun, sayang. Itu kau. Kau membunuh anak perempuanku, bukan? Dia sudah seperti itu. Apa hubungannya dengan aku? Aku akan membunuhmu. Ibu. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Tidak, bukan aku, bukan aku. Ibu. Ibu. Ibu, kau akan baik-baik saja. Kau akan baik-baik saja. Ibu. Apa yang aku lakukan? Aku sudah susah payah pura-pura mati. Mengambil alih identitas saudaraku. Dan sekarang, Laras merampas pensiunku. Jabatan pengawas bengkelku? Hilang. Ibuku. Dia sudah meninggal. Sari kabur. Laras. Ini semua salahmu. Bos, ini. Ambilkan aku minum. Hei. Sudah tidak ada minuman lagi. Aku mau tutup. Tunggu. Apa kau tidak kenal aku? Baiklah. Aku Vino, pengawas bengkel di pabrik tekstil. Ku bilang ambil saja. Berhenti bicara omong kosong. Aku tak peduli kau siapa Vino atau siapapun. Aku mau tutup. Jangan sok jagoan di depanku. Dasar bocah nakal. Berani kau macam-macam denganku, Vino? Aku bunuh kau. Punggungku. Aduh. Dasar bodoh. Jika kau pengawas bengkel, maka aku adalah direktur pabrik. Laras? Kau telah menghancurkan keluargaku. Nah, kali ini, kita benar-benar harus berterima kasih pada Laras, karena berhasil memulihkan dana yang terlewat oleh tim transportasi, uang itu, dan menyelamatkan pabrik dari kerugian besar. Dan penghargaan karyawan teladan, pabrik kita, kamu sangat pantas mendapatkannya. Kalian terlalu baik. Sebenarnya, ini berkat bantuan semua orang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukannya sendiri. Tapi Laras, tetap selamat ya. Ya, selamat. Ayo, izinkan aku bersulang untuk semua. Bersulang. Sampai jumpa besok, Laras. Hati-hati di jalan pulang.
Mau kami antar? Tidak usah, asramanya tidak jauh, hanya beberapa langkah. Baiklah, tetap aman, kami akan kembali sekarang. Dadah. Laras, kamu hidup cukup enak sekarang, ya? Utang ini akan aku selesaikan denganmu. Siapa? Siapa di sana? Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Kamu hidup cukup enak sekarang, ya? Siapa kamu? Mau apa? Sudah, jangan basa-basi. Serahkan uangnya, dan aku akan melepaskanmu. Baiklah, aku punya 60.000 rupiah di sini. Akan kuberikan semuanya padamu, lepaskan aku. Aku janji tidak akan lapor polisi. Kamu bercanda. Apa aku melakukan ini, hanya untuk beberapa puluh ribu rupiah dan repot-repot seperti ini? Nulis surat, nelpon orang. Supaya uangnya dikirim? Tapi sumpah, aku tidak punya uang. Siapa yang percaya? Kamu akuntan paling handal di pabrik. Kamu yang ngurus semua akun pabrik. Dan kamu bilang bangkrut? Bohong lagi. Kamu kerja di sana. Cukup. Ambil uangnya. Tolong, Pak. Anak perempuanku sakit asma. Dia butuh obat setiap bulan. Aku benar-benar tidak punya uang. Siapa yang percaya kamu? Berhenti berbohong. Oh, iya. Bukannya suamimu baru saja meninggal? Dia punya pensiun. Jangan bilang kamu ambil pensiun itu dan habiskan semuanya. Ya Tuhan, ternyata kamu, Vino. Ya, karena kamu sudah tahu, aku akan berhenti berpura-pura. Aku bilang padamu, Laras, tuliskan surat untukku. Suruh priamu mengantar uangnya ke tempat yang ditentukan. Jangan coba-coba macam-macam. Kalau kau macam-macam, akan kubunuh kau. Lagi pula, aku sudah kehilangan keluarga dan rumah, dan tak punya apa-apa lagi. Aku tak punya yang perlu ditakutkan, atau kita akan mati bersama. Baik, akan kutulis. Aku sedikit haus. Boleh minta air? Menyusahkan. Aku bilang, jangan macam-macam. Minumlah. Minum dan tulis suratnya. Maya. Si manis kecil. Coba tipu aku, akan kubunuh kau. Tolong. Mau lari? Jangan bergerak. Akan kuajari kau lari. Kau kira mau kemana? Vino, lepaskan aku sekarang. Berhenti. Laras. Jangan bergerak. Aku bilang pada kalian, jika kau melangkah selangkah lagi, akan kubunuh dia. Bayu, tenanglah. Letakkan pisau dulu. Kenapa harus? Semua ini karena kamu dan si manis kecil ini. Kamu menghancurkan segalanya untukku. Baiklah, apa yang kamu mau? Kita bisa bicara? Aku ingin dia mati. Kamu tidak bisa membunuhku. Bunuh aku, kamu juga akan mati. Lagian, sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita semua mati bersama saja. Bagaimana dengan Maya? Dia satu-satunya keluargamu di dunia ini. Bawa dia pergi. Kamu tidak apa-apa? Kamu terluka? Aku baik-baik saja. Semua sudah berakhir, Vino. Di kehidupan ini, aku tidak ingin ada hubungan lagi denganmu. Semua berdiri. Terdakwa Bayu, tuduhan penahanan ilegal, pemerasan bersenjata, dan mengganggu ketertiban umum, dinyatakan terbukti. Hukuman berturut-turut, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Terdakwa Bayu, apakah Anda menerima putusan? Apakah Anda ingin mengajukan banding? Maaf, Laras. Dan Maya. Semua ini perbuatanku sendiri. Aku pantas mendapatkannya. Aku menerima. Tidak ada banding. Vino dihukum 10 tahun. Dan dengan dorongan Galih, aku mulai belajar lagi, dan masuk sekolah malang. Sementara itu, penyakit Maya sudah stabil. Berkat kerja kerasku sendiri, aku diterima sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan. Ada apa? Jam berapa sekarang? Kenapa belum ada yang datang?
Selamat, Laras. Laras, sekarang kamu pindah ke perusahaan. Jangan lupakan kami. Laras, kami akan merindukanmu. Terima kasih, semuanya. Aku juga akan merindukan kalian. Tanpa dukungan kalian, aku tidak akan sampai sejauh ini. Jangan khawatir, aku akan sering kembali untuk melihat kalian semua. Hari itu, ada satu hal lagi yang tidak kuduga. Hei, Laras, jika kamu pergi, apa yang akan dilakukan Gali? Dia tampan dan cakap. Apa kamu tidak takut ada yang merebutnya? Banyak gadis yang menyukainya. Siapa tahu apa yang ada di pikirannya. Benarkah? Selamat. Terima kasih. Laras, kita telah melalui begitu banyak kesulitan bersama. Sepanjang jalan, kamu begitu kuat, baik, dan bertanggung jawab. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku merawatmu dan Maya. Berikan kami sebuah rumah. Maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia? Nikahi dia. Saya bersedia. Akhirnya aku menemukan cinta dan kebahagiaanku. Beberapa tahun kemudian, Galis dan aku menabung dan membeli tempat di kota. Maya masuk kuliah. Sedangkan Vino, Bu, aku berangkat ke sekolah besok. Aku akan sangat merindukanmu. sayang, kamu akan pulang saat liburan. Ya, malam ini, aku akan masak untukmu dan ayah. Oke, aku bantu. Bu, tunggu aku. Maya, mau kemana? Pak Eni, makanlah. Makasih. Terima kasih. Pelan-pelan, jangan tersedak. Tenang. Sayang, kenapa lari cepat sekali? Kamu. Tidak. Bu, ada apa dengan pria itu? Mungkin dia sedang pikiran. Lupakan dia. Ayo, pulang. Tapi, dia terlihat sangat memprihatinkan. Memprihatinkan? Mungkin.